mudah-mudahan semua kebutuhan dana riset center ini bisa terpenuhi dengan adanya program CSR ini. Nomor 11-nya membangun kerjasama dan gotong royong dengan seluruh elemen bangsa sesuai dengan kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, sebagaimana pelajaran kita di waktu zaman sekolah dasar dulu, bahwa bangsa kita ini mempunyai karakter bersatu, gotong royong. Nah, kita coba bangkitkan kembali nasionalisme tersebut. Mudah-mudahan semua cita-cita kita bersama melalui riset center ini bisa tercapai. Kan tadi Bapak bilang kalau Research Center ini juga akan membantu makroekonomi di Indonesia. Sedangkan implementasinya sendiri bagaimana Pak untuk membantu makroekonominya ini? Pertama, metode implementasi eksperimen fundraising 200 miliar sebagai modal dana riset menuju industri maju. Nah, ini kita utamakan dulu masalah pendanaannya dulu ya. Ya, untuk pendanaan ini, yang pertama kita coba melobi berbagai pihak membentuk perusahaan konsorsium yang berbadan hukum, ya, dalam bahasa aslinya itu incorporated ya. Kemudian membangun kerjasama dalam bentuk joint venture agreement atau MOU, Memorandum of Understanding, yaitu satu, misalnya Bank Syariah sebagai lembaga pertama yang kita lobby sebagai tempat penyimpanan uang deposito syariah sebesar 200 miliar apabila sudah terkumpul. Dana itu akan kita salurkan 50 miliar untuk biaya infrastruktur, 100 miliar biaya pelatihan SDM, plus mengirim pelatih dan pemain ke negara maju selama 4 tahun. Atau juga 50 miliar ini biaya tryout kompetisi tim nasional ke luar negeri, yaitu misalnya kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia, dan turnamen-turnamen lainnya. Kita hitung hampir 50 miliar untuk 4 tahun. Jadi sepertinya besar ya 200 miliar itu, tapi dibandingkan kurs asing itu sedikit sekali. Kemudian kita coba bangun kerjasama dengan Departemen Agama sebagai konsultan pembinaan mental spiritual. Nanti SDM itu kita minta bantuan Depak untuk membina dalam pembangunan karakter di bidang mental dan spiritualnya supaya memiliki daya juang yang tinggi dan selalu ingat pada yang di atas ya. Kemudian nomor 3, kita coba melobi ke BUMN konstruksi, misalnya PP atau Adikarya atau Waskita Karya sebagai kontraktor infrastruktur research center. Kemudian nomor 4, KONI dan PSSI sebagai SDM kepanjangan tangan pemerintah di dalam menjalankan misi pemerintah dalam percaturan pergaulan di dunia internasional melalui olahraga sepak bola. Kemudian nomor 5, stasiun televisi sebagai penunjang suksesnya fundraising reality show live program disaksikan sekitar 200 juta pemirsa dalam dan luar negeri, plus mendapatkan keuntungan dari TV rights hak cipta, investasi awal, blocking time, prime time senilai 800 juta. Jadi impact daripada fundraising yang disiarkan oleh televisi itu akan disaksikan oleh hampir 200 juta pemirsa dan impactnya luas sekali. Dan nomor 7, kita coba melobi kerjasama dengan koran nasional, misalnya seperti Jawa Post Group, sebagai pendukung laporan tertulis hard copy dan menarik perhatian objek fundraiser melalui newspaper impact, yang mana koran itu dibaca dari mulai Sabang sampai Merauke, dan itu yang dibaca itu dari mulai usia dewasa sampai anak-anak. Mudah-mudahan impact-nya akan kena di situ, akan menarik perhatian sehingga mereka turut menyumbang ke lembaga riset ini. Kemudian kita coba nomor 8 melobi ke BPPT, yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai konsultan riset dan teknologi dalam rangka menjalankan amanat pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Kita minta mereka untuk menularkan ilmunya untuk mendidik SDM ini di bidang teknologi sehingga mempunyai wawasan yang maju, yang mana apabila mereka mempunyai wawasan maju turut dalam pengentasan kemiskinan ya. BPPT ini mendapat amanat dari pemerintah untuk turut mengentaskan kemiskinan. Salah satunya rakyat Indonesia ini harus melek IT, informasi dan teknologi. Dan nomor 9, kita coba melobi ke Pemda Kabupaten atau Pemprov, yang mana riset center ini memerlukan lahan ya, sebagai lahan riset center yang mempunyai kontur di alam di dataran tinggi. Apabila Pemda itu ketempatan riset center ini dengan kualitas internasional, dengan sendirinya akan disorot oleh berbagai media dan akan mempengaruhi ke dalam ekspos ya, akan diekspos sehingga menimbulkan impact di dunia pariwisata. Mudah-mudahan dibanjiri oleh ribuan turis, bahkan jutaan turis. Kemudian nomor 10, kita coba kerjasama dengan TNI Polri sebagai pembina kemianan dan wawasan kebangsaan, sehingga para SDM itu mengerti bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban membela negara dan mempunyai tanggung jawab bersama untuk memajukan negara NKRI ini.
Nomor 11, kita kerjasama melobi Departemen Budaya dan Pariwisata sebagai alat promosi program Visit Indonesia Year. Nah, manakala tim Indonesia melakukan try out, itu bisa di dadanya kita pasang sedikit tulisan Visit Indonesia Year gitu. Pengaruhnya akan dibaca oleh para pemirsa televisi. Nah, mudah-mudahan akan mengundang para pemirsa yang ada di luar negeri untuk berbondong-bondong ke Indonesia sehingga mempengaruhi dunia pariwisata. Kemudian nomor 12, kita coba melobi ke Menpora sebagai departemen pemerintah yang membina generasi muda dan olahraga Indonesia. Yang 13, kita melobi ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai departemen pemerintah yang bertanggung jawab dalam mencerdaskan bangsa. Lulusan dari riset center ini diharapkan memiliki ilmu yang tinggi gitu ya, sehingga membantu Departemen Pendidikan Nasional, dan mereka pun diminta konsultannya untuk mengisi kurikulum pelajarannya yang modern gitu ya. Kemudian implementasi yang berikutnya, kita coba fundraising. Satu, kita coba lelang memorabilia dari mulai atlet, artis, dan pejabat. Ini sering kita ketemui pada saat fundraising pemilihan presiden atau ada saat bencana. Nah, itu mungkin bisa kita coba. Kemudian konser musik, nah, pada saat tsunami juga dulu ada konser musik yang mana para musisi gratis menyumbangkan lagunya sehingga mengundang para penonton, dan penonton menyumbangkan uangnya untuk disumbangkan ke korban tsunami. Dan mungkin bisa diterapkan juga di sini untuk gila bola supaya nonton konser musik gratis sehingga ada dana yang masuk. Kemudian football game show, itu program televisi yang kita setting supaya menarik, bagaimana di situ akan mendatangkan iklan bagi televisi tersebut. Yang nomor 4, SMS fundraising program. Nah, pada saat ini lagi booming ya, program SMS. Pada saat Indonesian Idol itu pada saat malam final itu terkumpul 2 miliar melalui kiriman SMS itu. Itu luar biasa sekali. Kemudian nomor 5, internet program. Nah, sekarang lagi booming juga internet. Mungkin kita coba bangun strategi fundraising melalui internet. Yang nomor 6, stasiun radio program. Nah, ini juga stasiun radio kita maksimalkan untuk program fundraising. Kemudian melalui House of Sponsor. House sponsor ini manakala pada saat infrastruktur sudah selesai, ada bangunan khusus untuk tempat para sponsor-sponsor itu memajangkan logo perusahaannya. Kemudian nomor 8, pertandingan sepak bola amal. Nah, ini bisa kita lakukan juga untuk fundraising. Dan apabila itu sudah semua program terjalankan, otomatis masalah ekonomi makro ini akan kena impact-nya. Yang mana kita ketahui ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga atau household, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Jadi dengan sendirinya semua kena imbasnya gitu. Ada sedikit indikator makroekonomi. Kita ketahui sepak bola adalah bidang jasa. Di sini masalah barang dan jasa itu sedikit sekali. Di sini ada angka-angka dari hasil sensus. Mudah-mudahan dengan adanya industri sepak bola ini akan terjadi perubahan yang signifikan. Di sini kita tampilkan juga data kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi seluruh Indonesia. Ini sebagai modal bahwa penduduk Indonesia ini banyak ya, dari mulai Nanggro, Aceh, Darussalam sampai sini Papua, ada 33 provinsi, ada 349 kota, kabupaten, 91 kota madya. Kemudian jumlah penduduknya hampir 220 juta jiwa. Ini tahun 2006 ya. Akan bertambah terus, yang mana penduduk Indonesia ini bisa mencapai 300 juta jiwa pada tahun 2025. Jika program ketahanan pangan tak jalan, dapat menimbulkan masalah serius baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya, termasuk keamanan. Dengan adanya industri sepak bola ini, mudah-mudahan negara kita defisitnya bertambah. Lalu di bawahnya kita mempunyai data bahwa PSSI pernah mempunyai program mengirimkan tim anak-anak muda ke luar negeri dengan harapan bisa lolos Piala Dunia, yaitu tim Garuda tahun 80 ke Brazil ya, Garuda 2 tahun 90, kemudian Primavera tahun 93, kemudian Bareti tahun 95, dan hasilnya seperti mana kita ketahui gagal lolos Piala Dunia.